Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ice Putri Zakirana. Di sini saya akan membahas materi mengenai desain faktorial. Simak baik-baik ya teman-teman. Dadah. Desain eksperimental itu punya banyak sekali macam yang melakukan penelitian secara kualitatif dan kuantitatif. Bisa menggunakan desain eksperimental sebagai cara agar mendapatkan hasil yang sesuai, dan tentunya dengan berbagai macam desain eksperimental, dan salah satunya ini merupakan desain faktorial. Dan desain faktorial ini yang akan saya bahas pada materi berikut. Teman-teman, perlu diingat bahwa ini merupakan desain penelitian eksperimental. Dan desain faktorial ini yang akan saya bahas pada materi saat ini. Nah, apa sih pengertian desain faktorial itu sendiri? Desain faktorial merupakan eksperimen yang menggunakan lebih dari satu perlakuan atau lebih dari satu variabel bebas. Eksperimen faktorial minimalnya menggunakan dua faktor. Istilah faktorial itu sebenarnya juga berhubungan dengan cara faktorial itu dibentuk. Karena itu, sejumlah ahli mengatakan bahwa faktorial adalah jenis eksperimen, bukan desain eksperimen. Sejumlah ahli yang lain juga mengatakan bahwa faktorial itu merupakan desain khusus, dan banyak literatur psikologinya yang menyebut eksperimen menggunakan sejumlah faktor atau dengan nama lain desain faktorial. Sementara itu, menurut Nazir dalam Marliani tahun 2013 menegaskan bahwa tidak ada eksperimen desain faktorial, yang ada eksperimen faktorial dengan macam-macam desain. Dan Marliani itu merupakan sumbernya ya teman-teman. Sementara itu, menurut sumber Nazir dalam Marliani pada tahun 2013 menegaskan bahwa tidak ada eksperimen desain faktorial. Yang ada ialah eksperimen faktorial dengan macam-macam desain. Dan desain ini itu masih sangat kompleks karena desain faktorial itu adalah kuantitatif tingkat lanjut dan penggunaannya tidak sebanyak desain ANAVAR. Desain faktorial itu juga merupakan desain yang melibatkan lebih dari dua variabel, maka minimal penelitian yang harus dilakukan itu dua variabel atau lebih. Selain minimal variabel yang dilakukan, desain faktorial itu juga menyangkut jumlah level, tingkat, dan variasi dari masing-masing VB yang terlibat, variabel bebas. Perbedaan antara desain faktorial dengan desain ANAVAR itu dari model eksperimen yang dilakukan di dalamnya. Penggunaan desain faktorial dalam desain eksperimental itu bertujuan agar mendapatkan hasil yang sesuai dan hasil yang valid. Nah, saya akan memberikan satu contoh mengenai desain faktorial, yaitu apabila dilakukan suatu penelitian terhadap minat mahasiswa pada jurusan tasawuf dan psikoterapi, penelitian dilakukan terhadap mahasiswa laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, prospek kerjanya dalam jurusan tasawuf sangat sedikit. Oleh karena itu, dilakukan 4 penelitian, yaitu minat mahasiswa laki-laki tanpa memandang prospek kerja, minat mahasiswa laki-laki dengan memandang prospek kerja, minat mahasiswa laki-laki dengan memandang prospek kerja, minat mahasiswa perempuan dengan memandang prospek kerja, dan minat mahasiswa perempuan tanpa memandang prospek kerja. Lalu faktor dan level. Faktor sendiri adalah setiap variabel yang bebas karena variabel itu. Lalu faktor dan level. Faktor adalah setiap variabel yang bebas karena variabel itu menjadi faktor atau penyebab terjadinya perubahan pada variabel terikat. Contoh untuk menggambarkan faktor dalam eksperimen yaitu Goldfried dan kawan-kawannya dalam Marliani tahun 2013. Ini merupakan sumber. Ia meneliti perbandingan terapi yang terfokus pada kognitif behavior terapi atau CBT dan interpersonal psikodinamik kepada pasien yang mengalami depresi. Dalam eksperimennya, ia memberikan CBT kepada 30 orang dan terapi interpersonal dinamik pada 27 orang. Setiap kelompok dibagi lagi menjadi dua secara seimbang, dan setiap bagian yang diberikan lagi perlakuan secara berbeda. Bagian pertama dari dua kelompok diberi terapi selama 8 sesi, sedangkan bagian kedua diberi terapi sebanyak 16 sesi. Dan setelah dihitung hasilnya, pada eksperimen yang ia lakukan terdapat dua faktor, yaitu faktor CBT dan faktor interpersonal psikodinamik. Walker dalam Marliani tahun 2013 berpendapat bahwa setiap levelnya eksperimen faktorial itu mempunyai tahap-tahapan level. Dikatakan sebagai eksperimen faktorial apabila perlakuannya itu ada tingkatan level. Oleh karena itu, eksperimen yang menggunakan dua perlakuan belum memadai untuk dikatakan sebagai eksperimen faktorial. Peneliti memiliki kebebasan untuk merancang beberapa perlakuan yang hendak dilakukan dan diberikan dalam suatu eksperimen.
Jumlah perlakuan ini juga bergantung pada kombinasi perlakuan yang dirancang oleh peneliti itu sendiri. Desain faktorial sederhana adalah 2x2 dan peneliti bisa membuat desain lebih variatif lagi. Tetapi menurut Walker, penelitian psikologi itu jarang menggunakan lebih dari 3 level. Nah, keunggulan eksperimen faktorial. Dengan eksperimen dapat diketahui pengaruh interaksi antar faktor selain pengaruh masing-masing faktor pada variabel yang diamati. Pada eksperimen tersebut tidak tampak adanya pengaruh interaksi antara metode terapi dan jumlah sesi yang baru dapat dihitung dengan menggunakan eksperimen faktorial. Dengan demikian, dalam eksperimen faktorial ini ingin dipelajari efek beberapa variabel bebas pada variabel terkait secara sendiri-sendiri ataupun interaktif. Secara filosofis, eksperimen faktorial ini muncul dalam dunia penelitian eksperimental dan dilatar belakangi oleh pandangan bahwa gejala psikologis yang kompleks itu tidak hanya berhubungan dengan satu variabel, tetapi juga berhubungan dengan sejumlah variabel yang berinteraksi secara simultan. Seorang peneliti tidak mungkin membatasi eksperimennya hanya dengan satu variabel saja, karena hal ini sama dengan menyederhanakan gejala psikologis yang sebenarnya menimbulkan efek berbeda-beda dan kompleks. Kemudian kita kembali ke desain faktorial lagi. Desain faktorial itu memang merupakan desain khusus dari penelitian eksperimental, dan desain faktorial ini bukan hanya sebuah desain, melainkan juga sekelompok desain. Dan meskipun berbeda pendapat, seperti yang saya jelaskan tadi, banyak sekali pendapat-pendapatnya, tetapi keduanya itu tetap sependapat bahwa desain faktorial itu digunakan untuk penelitian eksperimental yang melibatkan lebih dari sebuah variabel bebas. Dan desain faktorial itu juga menyangkut dua hal. Yang pertama, variabel bebas yang terlibat, dan desain faktorial itu merupakan dua faktor atau faktor faktorial design yang digunakan untuk penelitian yang memiliki dua variabel bebas. Desain penelitian 3 faktor itu digunakan pada penelitian dengan 3 variabel bebas dan seterusnya. Kedua, yaitu menyangkut jumlah level, tingkat atau variasi dari masing-masing variabel bebas yang terlibat. Dan desain faktorial itu merupakan satu-satunya desain yang menggunakan teknik kontrol variabel sekunder dengan menjadikannya sebagai variabel bebas kedua. Desain faktorial dapat juga digunakan apabila ada sebuah atau beberapa variabel sekunder yang dikontrol dengan memasukkan dalam penelitian dan dijadikan variabel bebas. Ada dua jenis eksperimen faktorial. Yang pertama yaitu salah satu variabel bebas itu bisa dimanipulasi, dan yang kedua adalah semua variabel bebas dimanipulasi. Jadi di antara salah satu dan semua yang bisa dimanipulasi. Dan saya akan menjelaskan yang pertama yaitu salah satu variabel yang bebas dimanipulasi, yaitu seorang peneliti boleh tertarik pada pengaruh dari satu variabel bebas, tetapi harus mempertimbangkan variabel-variabel yang lainnya juga yang mungkin dapat mempengaruhi variabel terikat, dan variabel tersebut merupakan variabel atribut yang seperti jenis kelamin, kecerdasan, ras, status sosial, ekonomi, kemudian hasil belajar, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, jenis eksperimen faktorial yaitu semua variabel bebas dimanipulasi. Ketika eksperimenter tertarik pada dua variabel bebas dan ia ingin menilai pengaruhnya terhadap variabel yang lain, variabel terikat baik secara terpisah maupun bersama-sama, kedua variabel bebas akan bisa dimanipulasi secara eksperimental. Biasanya pada eksperimen faktorial sederhana, variabel bebas yang dimanipulasi melalui faktor itu merupakan variabel eksperimen. Sedangkan variabel bebas level yang kedua merupakan variabel atribut. Pengaruh perlakuan eksperimental terhadap variabel terikat dinilai pada setiap level variabelnya. Kemudian jenis desain faktorial ada 3. Yang pertama, randomized factorial design, randomized block factorial design, and statistical control with factorial design. Yang pertama yaitu menggunakan lebih dari variabel bebas yang terlibat, yaitu menggunakan teknik kontrol randomisasi. Dan yang kedua, desain ini tuh menggunakan teknik kontrol konstansi terhadap variabel sekunder dengan blocking. Kemudian yang ketiga, jenis desainnya itu menggunakan kontrol statistik. Untuk variabel bebas itu bisa memiliki kelebihan, yaitu kontrol yang dapat dilakukan apabila pelaksanaan penelitian sudah selesai, yaitu dengan mengontrol hasil dari statistik. Untuk kelebihan desain eksperimental faktorial itu yaitu lebih efisien karena dapat dilakukan hanya dalam satu kali eksperimen. Kemudian
memberikan ruang kepada peneliti untuk menyelidiki berbagai bentuk interaksi dalam penelitian perilaku. Kemudian yang ketiga, ada pengujian hipotesis yang menjadi lebih kuat. Kemudian ada pengendalian variabel lebih baik dikarenakan penelitian itu dilakukan dengan beberapa perlakuan sekaligus. Kemudian yang terakhir, hasil eksperimen itu dapat digeneralisasikan terhadap beberapa variabel bebas. Hal ini tuh menunjukkan bahwa hasil eksperimen itu lebih valid pada beberapa situasi dan subjek penelitian.